Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati di seluruh Nusantara, perkenalkan nama saya Heri Fakhrul Roji, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Plus Motohari Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan ini, Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan ringkasan materi tentang semangat guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengikuti pelatihan kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini. Ibu Bapak sekalian, dalam pelatihan ini ada 6 pelajaran, yaitu yang pertama adalah resiliensi, tangguh dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Pelajaran yang ketiga adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. Kemudian pelajaran yang keempat adalah communication, komunikasi efektif. Pelajaran yang kelima adalah empower teacher, penerapan kelas campuran. Dan pelajaran keenam adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat materi pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Apakah itu resilience? Ibu Bapak sekalian, resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Kita tahu dengan adanya pandemi ini, salah satu dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia adalah adanya dorongan atau percepatan bagi insan-insan pendidikan, khususnya dalam hal ini adalah para guru, untuk lebih menguasai teknologi, untuk lebih menguasai tentang teknologi informasi. Ibu Bapak sekalian, untuk untuk kita mengetahui sejauh mana kita bisa menggunakan teknologi ini, ada yang disebut dengan SEMR. Ya. Apakah SEMR itu? SEMR adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, apa hubungannya SEMR dengan resiliensi, dengan ketangguhan? Ibu Bapak sekalian, dengan mengetahui SEMR, ini akan memberikan gambaran kepada kita seberapa resilience kita, seberapa tangguh kita menghadapi berbagai kondisi ini. Ibu Bapak, SEMR adalah singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Nah, mari kita lihat satu persatu, ya. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar itu dianggap sebagai tingkat substitusi? Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru ini, Ibu Bapak sekalian. Ya, contoh dalam pembelajaran adalah ketika Ibu Bapak sekalian menggunakan aplikasi seperti Google Meet misalkan, menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Ibu Bapak dalam pembelajaran tatap muka menggunakan ceramah, kemudian dalam pembelajaran daring dengan menggunakan video meeting, Ibu juga atau Bapak menggunakan metode ceramah. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita lihat apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentasi.
kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi ini. Ya. Nah, contoh pembelajarannya adalah ketika ibu bapak sekalian menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Selanjutnya ibu bapak sekalian, apa karakteristik penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang dianggap atau sudah masuk tingkat modification? Nah, ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru ini, ibu bapak sekalian, untuk tingkat modifikasi. Ya. Nah, contoh pembelajarannya adalah ketika ibu bapak sekalian menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid ibu bapak, sehingga bisa bertemu dengan para pakar, membawa murid keluar kelas melalui field trip virtual. Dan redefinisi, bagaimana karakteristiknya? Nah, karakteristiknya adalah setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi ini. Nah, bagaimana contoh pembelajarannya? Contohnya adalah ketika menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid dengan mengadakan festival webinar, proyek pameran, dan atau pentas virtual. Nah, ibu bapak sekalian, itu yang pertama, ya, pelajaran yang pertama. Ringkasannya lebih kurang seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua berbicara tentang critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Nah, ibu bapak, apa itu berpikir kritis? Ya. Berpikir kritis, keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim, dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Brooke Nullmore dan Richard Parker. Nah, bagaimana cara memahami berpikir kritis ini? Apa itu berpikir kritis? Menilai suatu klaim, keyakinan kita terhadap penilaian tersebut. Apa hasilnya? Yang pertama, penilaian terhadap suatu klaim, apakah diterima, saya tolak, atau saya tangguhkan. Dan yang kedua, keyakinan kita terhadap penilaian tersebut, apakah ragu-ragu atau yakin. Nah, apa stimulus berpikir kritis? Nah, stimulusnya adalah klaim dari luar, bisa pernyataan argumen dari orang lain, informasi dari berita, persuasi iklan, lirik lagu, jalan cerita suatu film, dan lain sebagainya. Nah, apa yang khas tentang berpikir kritis? Ketika menilai suatu klaim, proses berpikir kita harus cermat dan berhati-hati. Nah, untuk melatih berpikir kritis, kita bisa menggunakan konsep praktek saya sadar, saya berpikir. Praktek saya sadar, saya berpikir adalah latihan prasyarat untuk berpikir kritis. Ini bukan latihan untuk Anda atau ibu bapak bisa berpikir kritis, tapi latihan untuk membuat berpikir kritis menjadi insting daripada ibu bapak sekalian. Nah, komponen-komponennya seperti ini ibu bapak sekalian, ya. Secara singkat, ya, saya akan lebih cepat. Kemudian ini contohnya penggunaan saya sadar, saya berpikir. Saya sadar bahwa video yang saya buat memang disimak murid saya, tetapi pemahaman mereka tidak jauh meningkat, dan seterusnya. Kemudian saya jadi terpikir untuk membuat video yang fokus kepada kebutuhan murid-murid saya di kelas. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, ibu bapak sekalian, adalah kreativitas, ya, konten dan teknik pencitraan. Nah, seperti apa ini?
Kita lihat apakah konten itu. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ya. Nah, untuk membuat konten, yang pertama kita harus membuat rencana, ya. Dan terusannya, kemudian setelah membuat rencana, kita eksekusi. Nah, dalam mengeksekusi ini kita akan lihat bagaimana infaknya, komunikasinya, dan persuasinya. Dan yang ketiga adalah memasarkan. Hal ini sangat penting karena sebagus apapun konten yang ibu bapak buat, kalau tanpa cara memasarkan yang baik, maka konten itu tidak akan menarik. Ibu bapak sekalian, yang keempat adalah communication, komunikasi efektif. Nah, apa itu komunikasi efektif? Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, komunikasi efektif ini mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan non-verbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami dan mengendalikan emosi, serta mengelola stres. Keterampilan ini perlu dikembangkan dan diasah ibu bapak sekalian. Ya. Nah, dalam komunikasi efektif ini ada satu konsep yang disebut dengan non-violent communication. Konsep ini digunakan dengan basis pola pikir bahwa komunikasi efektif akan terjadi jika kita memfokuskan untuk mengetahui kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk proses NVC ini sendiri, tahapannya adalah yang pertama mengamati apa yang terjadi. Yang kedua, berusaha untuk mengerti apa yang mereka rasakan. Dan yang ketiga, mencoba untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Serta yang keempat adalah mengakomodir permintaan mereka. Ya. Nah, bagaimana menjalankan komunikasi yang tepat dan relevan di kelas online ibu bapak sekalian? Nah, ini tipsnya yang pertama adalah pendek namun efektif, jelas, sampaikan apa yang harus dicapai, jadikan gaya komunikasi, memiliki kesan akrab seperti itu ibu bapak sekalian, dan jelaskan jalur komunikasi yang tepat. Ya. Nah, pelajaran yang keempat, ibu bapak sekalian, adalah empower teacher, penerapan kelas campuran. Apa yang dimaksud kelas campuran atau blended class ini? Ya. Pembelajaran campuran, blended learning, lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C. Kompetensi abad ke-21 yang ibu bapak tentu sudah memahaminya, yaitu critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, ini konsep pembelajarannya, ya. Konsep pembelajaran campuran atau blended learning ini, ya, yang merupakan pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri yang ini. Ya. Nah, dalam blended learning ini ada sinkron, ada asinkron. Ada pembelajaran sinkron, ada pembelajaran asinkron. Pembelajaran sinkron adalah pembelajaran yang menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dipandu oleh guru, meski sering diasosiasikan dengan luring. Pembelajaran sinkron bisa dilakukan secara daring. Nah, pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan, sehingga murid bisa mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo pembelajarannya. Ya. Nah, ini adalah metode yang disarankan dalam pembelajaran sinkron dan asinkron. Ya. Kemudian ibu bapak ya sekalian, yang terakhir pelajarannya di pelatihan ini adalah collaboration, kolaborasi dan dampak. Ibu bapak, pembelajaran secara kolaboratif akan sangat memungkinkan banyak memberikan nilai tambah, baik bagi siswa, murid-murid kita semua, maupun bagi kita sebagai gurunya. Ya. Keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif adalah diantaranya prestasi belajar insya Allah akan lebih tinggi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dan yang ketiga, meningkatkan sikap positif
belajar secara inklusif ya. Nah, klasifikasi untuk kolaborasi ini Bu Bapak yang pertama adalah kolaborasi sebagai kompetensi, kolaborasi sebagai aksi atau implementasi, dan kolaborasi sebagai model pembelajaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu secara ringkas apa yang saya dapatkan, materi yang saya dapatkan dalam pelatihan ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena sesungguhnya materinya sangat banyak, sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru, tapi dengan waktu yang sesingkat ini tentu saya akan sangat kesulitan untuk menyampaikan materi itu. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.